Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami dalam pelajaran IPS. Hari ini kita akan belajar tentang pasar dan harga pasar. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, menjelaskan arti pasar, mengidentifikasi syarat-syarat pasar, menjelaskan fungsi pasar, mengidentifikasi bentuk-bentuk pasar dengan kriteria tertentu, menjelaskan hubungan pasar dengan distribusi, menjelaskan fungsi hubungan pasar dengan distribusi, mengidentifikasi peran pasar, menjelaskan arti harga pasar atau harga keseimbangan, mengidentifikasi terbentuknya harga pasar, dan menjelaskan peran pemerintah dalam penentuan harga pasar. Tentang pasar, kita tahu di sekitar kita banyak sekali terdapat pasar seperti yang tampak pada gambar di situ, sering kita jumpai dalam pasar tradisional. Sedangkan di sebelah kanan kita jumpai pada pasar-pasar online yang sekarang marak sekali di dalam kehidupan masyarakat kita. Apa itu pasar? Pasar dapat diartikan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Ini bisa berlaku kalau dalam pasar tradisional. Bagaimana dengan pasar online? Maka arti pasar ya dengan menggabungkan pasar tradisional dan pasar abstrak seperti online, itu adalah sarana bertemunya penjual dan pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan jual beli sehingga tercapai kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Tentunya antara pasar-pasar itu memiliki banyak kesamaan. Maka apa semua pasar bisa disebut pasar? Maka ada syarat-syarat tentang pasar. Yang pertama adalah ada barang atau jasa yang diperjualbelikan. Yang kedua, ada penjual dan pembeli. Yang ketiga, ada kesepakatan harga. Dan yang keempat, ada media komunikasi baik langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi. Apa fungsi pasar? Pasar berfungsi secara distribusi, artinya akan memperlancar distribusi barang produksi dari produsen ke konsumen, memasarkan barang milik produsen, memudahkan konsumen mendapatkan barang yang diinginkan, dan menjadi indikator keberlangsungan dari pasar itu sendiri. Fungsi yang kedua adalah fungsi pembentukan harga. Artinya, harga terbentuk berdasarkan hasil tawar-menawar dari pembeli yang memperhitungkan manfaat atau kegunaan barang dengan pedagang yang memperhitungkan keuntungan. Dan fungsi yang ketiga adalah fungsi promosi. Artinya, pasar menjadi sarana untuk memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat dengan cara dipajang, diiklankan, bagi-bagi brosur produk, dan lain-lain yang berpengaruh pada penentuan omset penjualan. Bentuk-bentuk pasar berdasarkan cara transaksi dibedakan menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Apa itu pasar tradisional? Pasar tradisional ini memiliki ciri-ciri penjual dan pembeli bertemu langsung. Barang yang dijual, barang-barang kebutuhan sehari-hari, ada tawar-menawar harga, barangnya juga ada di situ. Sedangkan pasar modern, ciri-cirinya adalah ada berbagai macam barang, harga sudah ditentukan, pembeli melayani sendiri. Contohnya di itu di Luwes, di Ada, atau di supermarket, Indomaret, Alfamart, dan lain-lain. Berdasarkan jenis barang yang ditawarkan. Ada pasar barang konsumsi dan ada pasar barang produksi. Pasar barang konsumsi memiliki ciri-ciri barang yang dijual barang kebutuhan sehari-hari untuk dikonsumsi. Sedangkan pasar barang produksi adalah menjual barang yang berguna memperlancar proses produksi. Contohnya ada mesin
bahan baku, bahan-bahan untuk keperluan produksi. Berdasarkan waktu bertemunya penjual dan pembeli, di situ ada pasar harian. Pasar harian itu dibuka setiap hari, ya, mulai hari Senin sampai dengan Minggu dan kembali lagi dan seterusnya. Kemudian pasar mingguan, biasanya ini di Jawa dikenal dengan pasar pon, pasar wage, kita kenal pasar wage, pasar hewan. Kemudian pasar kliwon yang selalu dibuka pada hari pasaran kliwon. Kemudian pasar legi, tapi ini bukan pasar kliwon yang ada di Kudus itu. Kemudian pasar bulanan, pasar biasanya ini menjual hasil-hasil kerajinan. Ada pasar tahunan, misalnya Pekan Raya Jakarta. Kemudian ada pasar temporer. Pasar temporer itu waktunya singkat. Sepertinya juga ada bazar. Ada juga satu lagi, yaitu di masyarakat kita kenal dengan pasar krempyeng, yang terjadi pada sekitar jam 5 sampai jam 7 atau setengah 8. Setelah itu bubar, ya. Pagi hari muncul, hilangnya bubar, atau hari berikutnya ada begitu. Itu namanya pasar krempyeng. Berdasarkan luas kegiatan distribusi, ada pasar lokal, pasar daerah, pasar nasional, dan pasar internasional. Apa yang membedakan dari pasar-pasar tersebut? Pasar lokal, ciri-cirinya penjual dan pembeli berasal dari penduduk sekitar, biasanya satu kecamatan atau dalam satu kabupaten. Barang kebutuhan sehari-hari yang diperjualbelikan biasanya untuk kebutuhan pokok. Contohnya ada pasar Gabus, pasar Tayu, pasar Winong, pasar Kayen, pasar Juwana, pasar Puri. Kemudian pasar daerah, ciri-cirinya adalah penjual dan pembeli berasal dari daerah sekitar, biasanya dalam lingkup satu kabupaten atau satu provinsi. Melayani eceran, contohnya adalah pasar Johar, pasar Kliwon, pasar Baru, pasar Klewer, pasar Beringharjo, dan masih banyak pasar yang lain. Kemudian pasar nasional. Pasar nasional ini ciri-cirinya penjual dan pembeli dari penduduk antar provinsi dan antar pulau dalam satu negara. Contohnya barang-barang hasil kerajinan dan industri dalam negeri, seperti pasar modal, pasar falas, pasar bahan mentah. Kemudian pasar internasional. Pasar internasional ini penjual dan pembeli berasal dari berbagai negara. Barang yang diminati biasanya konsumennya internasional, seperti pasar Marlboro, ya, pasar karet New York, pasar tembakau Bremen, pasar mode Paris, dan sebagainya. Menurut organisasi atau struktur, pasar dibedakan menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna, pembeli dan penjual memiliki pengetahuan yang sempurna mengenai keadaan pasar. Contohnya di pasar tradisional seperti pasar Gabus, pasar Kayen, pasar Klewer, itu masyarakat mengetahui harga ini berapa, bahan kebutuhan pokok ini berapa, pakaian berapa. Mereka tahu, ya, sama-sama tahu. Kemudian pasar persaingan tidak sempurna, itu ada pembatasan dalam menentukan harga barang dan jasa yang ditawarkan, sehingga permintaan terhadap barang tertentu menjadi terbatas. Nah, pasar persaingan tidak sempurna ini dibedakan menjadi tiga, yaitu pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar monopolistik. Pasar monopoli artinya hanya ada satu penjual dan tidak ada penggantinya. Contohnya PLN. Yang kedua PDAM. Kemudian pasar oligopoli. Pasar oligopoli itu pasar yang dikuasai sekelompok kecil perusahaan dengan menguasai barang produksi sekitar 70-80%, baik produksi maupun nilai penjualan. Contohnya adalah pasar otomotif seperti sepeda motor, mobil, pesawat terbang, kapal, senjata. Kemudian ada industri baja, kemudian software komputer, kita kenal ada pasar Google, kemudian ada
Microsoft Word, kemudian ada web, kemudian ada TikTok. Nah, itu perusahaan-perusahaan yang menggerakkan. Dan perusahaan itu terbatas. Dan pasar monopolistik, yaitu pasar yang terdapat banyak produsen dengan barang berbagai corak dan penjual pembeli mampu menetapkan harga untuk satu produk. Contohnya pasar Getuk Magelang, Bakpia Patok di Jogja, kemudian Salak Pondok, pasar Durian. Siapa lagi? Kalian bisa mencari contohnya sendiri. Ada tidaknya tempat transaksi membedakan pasar. Nah, yaitu ada pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret atau pasar nyata terlihat. Ya. Pertemuan pembeli dan penjual terjadi secara langsung tanpa perantara. Barang dan jasa ada di tempat itu, bisa melakukan transaksi, bisa pilih barang, dan bisa langsung dibawa pulang barang itu. Pasar abstrak, kegiatan jual beli barang atau jasa hanya berupa contoh-contoh. Transaksi jual beli dilakukan menggunakan media sosial seperti toko online, bursa efek, falas. Barang-barangnya pun hanya contoh-contoh, gambar-gambar seperti menjual mobil, menjual sepeda, menjual rumah. Nah, itu semuanya berupa gambar-gambar yang ditawarkan, modelnya seperti apa. Ketika konsumen sepakat, ya nanti dibangun dan jadi, bisa dibeli berdasar coupling. Couplingnya juga hanya disodorkan denah di nomor berapa. Nah, itu nanti setelah terbeli menjadi hak miliknya. Kemudian hubungan pasar dengan distribusi. Hubungan pasar dengan distribusi, yang pertama mempermudah konsumen mendapatkan barang konsumsi, menciptakan harga yang relatif stabil. Yang ketiga, membantu produsen mempertahankan penjualan produk dan keuntungan. Dan yang keempat, meningkatkan penjualan dan efisiensi perusahaan. Jadi, seorang produsen penting untuk melakukan pendistribusian barang, dan seorang konsumen diuntungkan oleh adanya pendistribusian barang ke pasar. Fungsi hubungan pasar dan distribusi. Yang pertama adalah fungsi pertukaran. Artinya, pasar menjadi tempat memilih barang atau jasa sesuai harga, pelayanan, dan kualitas yang diinginkan konsumen. Misalnya ada uang, ada barang berkualitas, harga naik, ya, seperti itu. Fungsi penunjang, artinya melengkapi fungsi pertukaran dan fungsi penyediaan fisik dengan pelayanan purna jual dan penyebaran informasi. Pelayanan purna jual itu apa? Yaitu garansi. Penyebaran informasi bagaimana? Nah, jika konsumen itu butuh, kan biasanya saya butuh ini, saya butuh ini, saya butuh ini, maka informasi itu dihimpun kemudian disalurkan kepada si distributor, sehingga distributor nanti akan mencarikan bila ada sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Maka di situ memiliki fungsi penunjang. Peran pasar bagi produsen. Peran pasar bagi produsen yaitu membantu memperlancar penjualan, tempat mempromosikan barang dan jasa hasil produksi. Peran pasar bagi konsumen yaitu menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan. Peran pasar bagi konsumen selain penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan adalah memudahkan konsumen memperoleh barang dan jasa. Kemudian peran pasar bagi pembangunan, yaitu pasar dapat menunjang kelancaran pembangunan dengan barang dan jasa yang tersedia dan menjadi sumber pendapatan pemerintah untuk biaya pembangunan. Kan ada pajak, ada retribusi, ya, itu nanti yang digunakan untuk pembangunan. Peran pasar bagi sumber daya manusia, yaitu dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, membuka lapangan pekerjaan. Contohnya di pasar, ketika pasar itu dibuka kan nanti butuh siapa, tukang kebersihan, jaga keamanan, tukang parkir, tukang tata kelola pasar, ya, administrasi pasar dan sebagainya. Pada gambar terdapat kurva, yaitu tentang harga keseimbangan. Di situ ada perpotongan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran yang terpotong di titik E. E itu adalah equilibrium, artinya titik keseimbangan, di mana penjual dan pembeli merasa diuntungkan, merupakan puncak
keuntungan. Nah, puncak keuntungan atau ada di tengah-tengah, tidak untung dan tidak rugi. Maka kali ini kita akan berbicara soal harga keseimbangan atau yang kita kenal dengan harga pasar. Harga pasar atau harga keseimbangan. Harga adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Kalian kalau beli sesuatu pasti tanya, "Pak, ini harganya berapa?" "Bu, itu harganya berapa?" Harga pasar adalah harga yang disepakati pihak penjual dan pembeli, di mana harga barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Kalau tadi kalian tanya harganya berapa, tentu kalian akan menawar, tidak langsung dibayar. Berbeda kalau di pasar modern, harganya sudah tertera. Kalau di pasar tradisional kan bisa ditawar. Biasanya ditawar separuh harga, ditawar 75% dari harga. Biasanya semacam itu. Jadi harus pandai-pandai di dalam menawar barang. Nah, hasil tawar-menawar itu, kemudian hasil kesepakatan atas tawar-menawar barang dan jasa disebut dengan harga pasar. Harga pasar disebut juga harga keseimbangan karena ada keseimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan jumlah barang yang diminta. Bagaimana terbentuknya harga pasar? Harga akan tetap atau stabil jika permintaan dan penawaran seimbang. Artinya jumlah penerimaan barang dan jasa sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan manusia. Maksudnya jumlah peredaran barang dan jasa sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan manusia. Keadaan barang itu seimbang dengan kebutuhan, jadi tidak terbuang. Yang kedua, jika harga turun, harga pasar itu bisa turun bisa naik. Nah, jika harga turun maka permintaan bertambah, tetapi penawaran akan berkurang. Yang ketiga, jika harga naik maka akan mengurangi permintaan, tetapi akan menambah jumlah penawaran. Gambar pada layar di situ masih tentang harga keseimbangan. Yang jelas di sini ada tulisan surplus dan shortage. Apa itu surplus dan shortage? Surplus sama dengan kelebihan penawaran, sedangkan shortage adalah kelebihan permintaan. Harga pasar atau equilibrium, harga keseimbangan, sangat dipengaruhi oleh adanya permintaan dan penawaran. Tetapi memang di dalam pasar atau di dalam masyarakat kita ada yang unik. Uniknya di mana? Di atas harga keseimbangan, di surplus itu terdapat konsumer surplus. Artinya konsumen yang mempunyai daya beli lebih tinggi atau lebih besar daripada pasar. Contohnya dia mampu membeli barang itu di atas harga pasar. Nah, contohnya adalah orang-orang yang suka borong barang dan sebagainya. Nah, di sisi lain ada produser surplus. Ya, produsen surplus artinya produsen yang tetap bertahan di bawah harga pasar. Contohnya perusahaan-perusahaan sekarang di saat pandemi ini, mereka masih bisa menjual barang walaupun biaya produksinya sangat tinggi dibanding dengan sebelum masa pandemi. Namun itu tetap bertahan, tetap berjalan. Itu namanya produser surplus. Produser yang tetap bertahan di bawah harga pasar. Nah, contohnya di dalam masyarakat kadang walaupun penghasilan sedikit, usahanya ya kurang maju, tapi mereka masih berderma. Terus yang penting kasih bonus, kasih ini supaya apa? Supaya usahanya itu tetap laris. Ya, dan tetap terkontinu terus menerus. Nah, kalau itu pasar itu berjalan secara kontinu terus menerus, tetap akan mendatangkan keuntungan. Syukur-syukur nanti harganya bisa naik. Peran pemerintah dalam menentukan harga pasar. Pemerintah berperan penting dalam pembuatan kebijakan, baik dalam pembatasan produksi, harga beli atau harga jual, dan subsidi. Yang pertama, pemerintah membatasi produksi atau penentuan kuota, bertujuan membatasi jumlah barang yang ditawarkan sehingga tidak terjadi kelebihan penawaran, sehingga harga pasar tetap stabil atau naik melebihi harga pasar. Contoh saja tentang pasar nikel di Indonesia yang saat ini sedang dikomplain oleh Uni Eropa. Nah, kemarin penjualan nikel itu bahan mentah, nikel mentah.
belum diolah, sehingga harganya murah. Maka pemerintah RI mengambil kebijakan untuk mengubah bahan mentah ini menjadi bahan jadi. Nah, dengan perubahan bahan mentah menjadi bahan jadi, maka pasar nikel Indonesia kemudian dijual dalam bentuk bahan jadi. Nah, dengan bentuk bahan jadi, maka harganya akan naik. Ya. Maka pembatasan penjualan nikel dalam bentuk bahan mentah ini akan menaikkan harga pasar. Pembelian dan penjualan yang kedua oleh pemerintah digunakan untuk menjaga kestabilan harga. Bagaimana pembelian dan penjualan ini mampu menjaga kestabilan harga? Ingat, pada musim panen terjadi ketidakseimbangan antara hasil dengan permintaan. Barang berlimpah, harganya murah. Nah, ini kan kasihan dengan para petani. Untuk menyelamatkan petani, maka kelebihan barang-barang itu dibeli oleh pemerintah, yang kita kenal dengan membeli kelebihan penawaran. Dan oleh pemerintah nanti akan dijual pada saat kekurangan penawaran. Di masyarakat sudah mulai menipis, pemerintah akan menjual. Jadi ketika stok panen butuh banyak, pemerintah membeli. Kelebihan penawaran itu dibeli. Kemudian saat kekurangan, pemerintah mengeluarkan untuk dijual. Berarti ini pemerintah untung? Ya tidak, paling tidak pemerintah bisa menyelamatkan. Di mana harga panen itu tinggi, kelebihan daripada dijual murah-murah itu dibeli oleh pemerintah dengan harga sama, yaitu harga tinggi saat itu. Seperti itu. Kemudian pemberian subsidi, yaitu dengan memberikan jaminan atas hasil pertanian tertentu dengan harga lebih tinggi dari harga pasar, sedangkan kelebihannya disubsidi pemerintah agar petani tidak merugi. Contoh saja misalnya begini, dalam masa panen itu kan rakyat butuh pupuk dan butuh obat-obat kimia dan sebagainya untuk menyuburkan tanaman. Nah, harga pupuk itu kan dari pabrik itu kan dijual tinggi. Kemudian oleh pemerintah itu dibeli oleh pemerintah dengan harga sesuai dengan perusahaan itu. Nah, tetapi didistribusikan kepada penduduk dengan harga lebih murah. Artinya pemerintah menjual, nah hitung-hitung pemerintah rugi. Tetapi itu demi masyarakat dia jual murah, dipotong berapa persen. Nah, itu sehingga harga pupuk menjadi murah. Maka itu pembeliannya pakai kartu atau diatur sedemikian rupa agar petani mendapatkan pupuk yang sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing petani itu. Itu harapannya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini tentang pasar dan harga pasar. Semoga berguna dan bermanfaat bagi kalian. Tetap sehat dan tetap semangat. Salam, sampai jumpa.